Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Surya Novel. Kali ini saya akan membagikan cerita mengenai bisul ani. Bagaimana titik balik saya luka itu membaik ya. Hari ini saya mau cerita tentang titik balik dalam perjalanan saya melawan penyakit bisul ani. Banyak dari kalian mungkin sedang dalam masa-masa paling tidak nyaman, bahkan menyakitkan. Saya pun pernah ada di titik itu, tapi saya juga pernah sampai di titik saya mulai merasa membaik, dan momen itu sangat berharga buat saya. Awal perjuangan di 2019 saya dikatakan sakit abses perianal ya awalnya, ketika pas mau menikah 2 hari sebelumnya itu sudah merasakan abses ya. Lalu setelah menikah itu sudah 2 hari setelah menikah itu sudah pecah absesnya, dan saya berobat atau diperiksa ke dokter, itu abses perianal dan bisul ani ya. Dan selama 1,5 tahun itu saya tidak periksa lagi ke dokter, saya diperiksa maksudnya saya hanya pengobatan bagaimana supaya luka bisul aninya itu tutup dengan sendirinya, dengan melakukan pola hidup sehat dan menjaga kebersihannya. Ternyata tidak semudah itu teman-teman. Jadi tidak menutup 1,5 tahun itu tidak menutup ya. Bagaimana ya, mungkin di video-video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana 1,5 tahun itu dalam waktu yang tidak sebentar teman-teman. Itu lumayan lama ya. Mungkin ada komentar atau pertanyaan di Instagram, ada yang sampai 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, beda-beda ya. Nah itu tergantung dari lukanya juga. Awalnya saya juga sama ya, awalnya 1 lubang menjadi 3 lubang selama 1,5 tahun itu. Dan akhirnya di bulan September 2020 saya mulai berobat, dalam arti periksa ke dokter, atau saya siap untuk tindakan operasi, karena saya berharap untuk saya harus sembuh gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk periksa ke dokter, kembali ke spesialis bedah, walaupun dengan mengikuti paskes atau sesuai dengan alur dari BPJS. Dari hasil pemeriksaan dan penjelasan barulah saya sadar bahwa luka ini harus diangkat dan harus ada tindakan operasi. Rasanya mungkin campur aduk ya. Bagaimana saya sebelumnya selama hidup saya tidak pernah melakukan ataupun sakit yang terlalu parah gitu ya. Dan penyakit fistula ani ini yang menurut saya yang begitu lumayan parah, karena harus ada tindakan dokter. Dan di bulan Oktober itu saya melakukan operasi yang pertama, dan itu tidak langsung sembuh ya. Ketika pemulihannya itu tidak langsung sembuh ya, mungkin secara mental saya drop gitu, karena lukanya tetap terus ada nanahnya gitu. Tapi ada nilai positif yang saya dapatkan gitu, yaitu walaupun lukanya tidak sembuh, setidaknya ada perubahan yang awalnya 3 lubang menjadi 1 lubang yang hanya di tengah saja gitu ya. Mungkin di video pertama atau video sebelumnya itu sudah jelas saya operasi yang pertama itu di gerowak, bagaimana luka bisul ani yang 3 lubang itu dengan 1 pusat itu diangkat, biarkan lukanya mengangat terbuka, terus sampai menyusut dan hanya menyisakan 1 lubang kecil gitu, tapi tracknya masih ke dalam gitu. Saya drop, saya merasa putus asa pada waktu itu, tapi tidak membuat saya gentar gitu. Bagaimana saya harus sembuh gitu, harus ke akar-akarnya. Dan akhirnya setelah itu dokter juga menyarankan untuk melakukan tindakan operasi dengan lebih khusus dengan bedah digestif ya. Yang awalnya operasi pertama itu bedah umum, lalu kalau di bedah digestif itu lebih khusus bagaimana lukanya di MRI itu kelihatan track lukanya, terus juga ditanam benang seton. Nah itu
tanda awal membaik ya, bagaimana lukanya itu yang hanya satu lubang yang sebesar kacang polong itu sudah mulai membaik ya ketika operasi yang kedua gitu. Dan di operasi yang kedua itu saya mulai lebih difokuskan lagi bagaimana supaya kesembuhan ini bisa tercapai gitu ya. Dari mulai mengikuti saran dokter, terus mengikuti pola hidup sehat, terus juga mengikuti rutin kontrol gitu. Dan semuanya saya ikuti. Ibaratnya saya harus sembuh gitu. Walaupun saya ya udahlah, gak usah diterusin lagi karena toh operasi juga tidak menjamin kesembuhan ya pada waktu itu. Itu pas operasi atau sebelum operasi juga saya pernah kepikiran seperti itu. Dan mungkin teman-teman juga yang sekarang mungkin komentar, coba lihat di video sebelumnya saya ada yang komentar sudah 2 kali operasi, 3 kali operasi, kenapa tidak sembuh-sembuh gitu. Ini hal yang membuat stres gitu ya, secara mental itu membuat kita stres. Tapi jangan putus semangat teman-teman, kita harus optimis untuk kesembuhan, bahwa kita berhak untuk sembuh gitu. Kita percaya harus sembuh gitu, dan prosesnya itu harus ditempuh gitu. Jangan takut, kalaupun misalkan biayanya mahal bisa menggunakan BPJS. Kalaupun tidak ada yang bisa membantu secara perawatan, itu bisa melakukan perawatan sendiri gitu. Dari mulai pembersihan kasa dan lainnya, lukanya, pembersihan lukanya itu bisa sendiri dengan cara belajar. Ibaratnya kalau pembersihan itu bisa menggunakan cermin dan dilihat cara memasukkan kasanya gitu. Itu bisa dilakukan gitu ya. Tapi ya harus mengikuti proses itu gitu ya. Intinya harus mengikuti prosesnya. Apa yang membantu saya membaik? Nah ini penting ya. Pertama, makan sehat ya. Sebelumnya kenapa saya pernah mengalami fistula ani? Mungkin pada masa itu saya pola makannya itu tidak sehat, dalam arti setiap hari telur, setiap hari itu makan pedas, setiap hari itu kurang sayur gitu. Nah itu mungkin bisa jadi ya, tapi saya sudah mulai rutin untuk makan sehat atau makanan-makanan sehat ya. Terus olahraga ringan, bagaimana ketika masa itu saya kurang olahraga, tapi pekerjaan di lapangan itu berat gitu ya. Dalam arti kerja lapangan yang harus diporsir gitu ya, dan yang harus banyak harus tidak banyak pikiran gitu ya. Terus kebersihan lukanya bagaimana, selain dari pola makan, terus juga kebersihan area lukanya ini penting banget supaya infeksinya gak makin parah teman-teman. Terus juga dukungan mental. Saya berkeluarga, awal membangun atau membina rumah tangga pasti harus ada dukungan dari istri, terus keluarga gitu. Itu membantu untuk semangat hidup gitu. Terus juga mengatur waktu istirahat, tidur cukup, bikin tubuh itu lebih cepat pulih gitu ya. Semua itu membantu saya mencapai titik di mana rasa sakit itu mulai mereda dan saya bisa melihat harapan untuk sembuh. Terus pesan untuk kalian ya, buat kalian yang sedang menghadapi fistula ani, saya tahu rasanya berat, tapi percayalah ada titik di mana kalian akan mulai merasa membaik. Mungkin bukan hari ini, bukan besok, tapi selama kalian berusaha, sabar, dan tetap semangat, tubuh kalian akan menunjukkan tanda-tanda pemulihan atau kesembuhan. Dan ketika momen itu datang, walaupun kecil, itu akan jadi semangat baru untuk terus maju. Jangan ragu cari bantuan medis ataupun orang ahli ya dalam hal fistula ani, dan jangan lupa jaga kesehatan mental juga. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Jika kalian sedang berjuang, saya doakan kalian segera
merasakan titik membaik seperti yang saya alami. Jangan lupa like, comment, subscribe. Saya akan terus berbagi pengalaman dan tips dari sudut pandang pasien yang pernah mengalami visual ani. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap kuat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.